Hai, perkenalkan kami dari kelompok FG6 MPKTI ingin membahas mengenai ide bisnis kami yaitu Repipe, pipa PVC berbahan sampah plastik. Di tahun 2020, Indonesia memproduksi 67,8 juta ton sampah yang disebar di tempat pembuangan akhir atau TPA di sekitar Indonesia yang luas totalnya sebesar 2.098 hektar. Nah, di dalam 2.098 hektar tersebut, sebenarnya bisa kita masukkan lebih dari 2.900 lapangan sepak bola. Tanah tersebut jelas bisa dipakai untuk lain hal yang lebih baik kalau tidak digunakan sebagai TPA. Namun, TPA tersebut malah berkontribusi kepada berbagai macam polusi. Salah satu kontributor paling besar pada sampah di Indonesia adalah sampah plastik. Di Pulau Jawa sendiri ada 189.000 ton sampah plastik yang diproduksi per bulan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020. Sayangnya, hanya 11,83% dari sampah plastik tersebut dikumpulkan dan didaur ulang. Nah, salah satu jenis plastik yang sering digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari adalah polyvinyl chloride atau PVC. Macam-macam produk bahan PVC dapat ditemukan secara mudah, mulai dari konstruksi, fashion, furniture, hingga mainan. PVC dapat dipakai untuk membuat produk atau barang yang akan digunakan jangka panjang, seperti saluran pipa di bangunan. Maka, mendaur ulang sampah yang mengandung PVC dapat mengurangi dampak jumlah sampah plastik yang akan dibuang ke TPA. Pada akhirnya, mendaur ulang sampah yang mengandung PVC dapat mengurangi sampah, membantu melindungi lingkungan, dan memanfaatkan masyarakat melewati produk yang dibuat dari daur ulang plastik. Usaha kami, Repipe, memproduksi pipa dengan bahan baku utama limbah PVC untuk menghasilkan produk pembangunan yang ramah lingkungan namun tetap berkualitas. Repipe memiliki bentuk kepemilikan firma, di mana seluruh mitra memiliki tanggung jawab yang sama dalam seluruh proses bisnis. Dalam menentukan target pasar kami menggunakan strategi market specialization, di mana target kami lebih terspesialisasi kepada pengguna utama pipa, seperti kontraktor bangunan dan juga supplier bahan bangunan, di mana walaupun jumlahnya terbilang sedikit, akan dapat membeli produk kami dalam jumlah yang lebih banyak sehingga akan lebih efisien. Potensi kompetitor yang mungkin dihadapi oleh Repipe adalah usaha yang juga menjual produk pipa ramah lingkungan, terutama yang berlokasi di Jakarta. Akan tetapi, kami berharap bahwa ini tidak akan menjadi halangan bagi Repipe karena masih sedikit usaha yang mengolah kembali sampah plastik PVC menjadi pipa PVC. Total biaya modal investasi dari Repipe sebesar Rp113.800.000 dengan total biaya variabel per unit sebesar Rp17.250 dan break-even point-nya sebanyak 1.971 unit. Rinciannya tertera pada tabel di sebelah kiri. Lalu bagaimana metode pelaksanaannya? Sebelum produk ini dipasarkan, produk akan melewati proses kontrol terhadap kualitas produk yang meliputi kontrol terhadap bahan yang sudah digunakan dan juga terhadap semua rekatan yang menyambungkan setiap bahan. Proses produksi pipa PVC ini akan dilangsungkan di Desa Cemplang, Bogor dengan pertimbangan lahan yang luas, banyaknya sumber daya manusia, dekat dengan Jakarta, dan cukup dekat dengan tempat pembuangan akhir Galuga, Bogor. Untuk produksi, bahan baku utama dari pembuatan pipa PVC Repipe adalah sampah plastik PVC. Bahan lain yang dibutuhkan adalah tinta dan air. Alat produksi yang dibutuhkan adalah mesin pencacah atau pengiling plastik, mesin membuat resin plastik, magnet, mesin extruder, mesin pembangkit tenaga listrik. Inovasi yang dimunculkan pada produk ini adalah bahan dasar produk ini sendiri yang menggunakan sampah plastik sehingga pipa ini akan berdampak sangat baik terhadap lingkungan. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kami butuhkan. Dan ini adalah foto dari alat dan bahan tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan proses. Lalu berikutnya proses pembuatan. Proses pembuatan dibagi menjadi 3 tahap. Ada tahap pencacahan, tahap pembuatan resin plastik, dan juga tahap pembuatan pipa. Untuk tahap
pencacahan, step yang pertama adalah untuk memasukkan plastik PVC yang telah dipilah ke dalam mesin pencacah. Kemudian hidupkan mesin dan tunggu hingga plastik hancur secara otomatis. Dan step terakhir adalah untuk memindahkan plastik PVC yang telah dicacah ke dalam wadah untuk diproses lebih lanjut. Kemudian untuk tahap pembuatan resin plastik, step pertama adalah untuk memasukkan plastik PVC yang telah dicacah ke dalam mesin pembuatan resin plastik. Kemudian pindahkan resin sampah plastik PVC yang telah jadi ke dalam wadah atau karung untuk diproses menjadi pipa PVC. Kemudian untuk tahap pembuatan pipa, step pertama untuk memasukkan resin sampah plastik PVC ke dalam mesin extruder, dicampur dan dipanaskan pada suhu 180 Celcius sampai 200 Celcius hingga bahan berubah menjadi bentuk cair atau pasta. Terus step kedua, resin sampah plastik PVC yang telah cair dialirkan ke alat cetak yang berada di ujung mesin extruder dengan memanfaatkan daya tekan dari bahan yang masuk ke mesin pemanas. Step ketiga, setelah dari mesin pemanas, resin sampah plastik PVC yang telah cair didinginkan dengan mesin pendingin dalam mesin extruder. Kemudian step keempat, proses penyablonan dilakukan secara otomatis setelah selesai dilakukan pendinginan. Step kelima, pipa yang telah melalui penyablonan dan telah berbentuk pipa secara utuh dipotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Proses pemotongan dilakukan menggunakan gergaji secara otomatis. Sebelum dipasarkan, produk harus lolos tahap kontrol kualitas terlebih dahulu. Setelah lolos, produk akan kami sajikan dengan cara yang sangat efisien. Dan setelah itu, kami akan memasarkannya dengan fokus pada aspek ramah lingkungan. Tabel perincian biaya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk jadwal dari Repipe sendiri, jadwal kegiatan kami bisa dilihat dari tabel. Sekian presentasi singkat mengenai ide bisnis kami. Terima kasih. Mari kita selalu menjaga lingkungan dengan think outside the trash. Recycle.